Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat wal afiah. Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada malaikat. Sebelum Bapak ingin menjelaskan lebih lanjut, mari kita mengamati gambar berikut ini. Setelah mengamati, anak-anak bisa menceritakan kembali dari gambar berikut, sehingga bisa bertanya, pernahkah kamu bermain air hujan saat hujan turun? Bagaimana perasaanmu saat bermain? Kemudian, apakah hujan termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapakah yang bertugas menurunkan hujan ke bumi? Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ingatkah anak-anakku berapa jumlah rukun iman? Apa saja rukun iman itu? Kira-kira iman kepada malaikat adalah rukun iman yang keberapa? Untuk mengingatnya kembali, ayo kita menyanyi bersama-sama sambil mengisi kata yang hilang. Lagu ini hasil gubahan dari lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Siap anak-anak sekalian? Satu-satu iman pada Allah, dua-dua pada malaikat Allah, tiga-tiga pada kitab Allah, iman yang keempat pada Rasul Allah, yang kelima hari kiamat, yang keenam pada qada qadar. Itu semua adalah rukun iman. Semua itu datangnya dari Allah. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Ia diciptakan dari nur atau cahaya yang mempunyai sifat yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, tidak bisa diraba maupun didengar. Namun keberadaan malaikat ini dapat diketahui dari wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Allah menciptakan malaikat tanpa memiliki hawa nafsu sedikit pun, berbeda dengan manusia. Sehingga para malaikat juga hidup tanpa memiliki orang tua maupun anak. Hidup mereka hanya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Anak-anakku yang budiman yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikat Allah adalah merupakan makhluk yang taat dan sama sekali tidak pernah melanggar perintahnya. Sehingga apabila disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak akan bangun hingga hari kiamat, kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk bangkit kembali. Itulah karakter daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jumlah malaikat yang sangat banyak, bahkan ribuan. Akan tetapi
terdapat 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israel. Yang kelima, malaikat Raqib. Yang keenam, malaikat Atid. Yang ketujuh, malaikat Munkar. Yang kedelapan, malaikat Nakir. Kesembilan, malaikat Malik. Dan yang kesepuluh, malaikat Ridwan. Meskipun hanya 10 nama malaikat saja yang wajib kita ketahui, akan tetapi itu tidak membatasi bahwa malaikat jumlahnya hanya 10 saja. Selain mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jenis-jenis malaikat lainnya, seperti malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga laut, malaikat pemikul arsy, malaikat pembawa catatan amal, dan lain sebagainya yang jumlahnya tidak kita ketahui secara pasti. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, yang artinya, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali dialah Allah sendiri. Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Nama dan tugas malaikat. Malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tugas yang berbeda-beda, dan tentunya itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengaturnya. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjalankan seluruh tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu taat dan tidak pernah mengeluh tentang suatu apapun. Adapun sifat-sifat malaikat, yang pertama, malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan tidak menikah. Kedua, malaikat tidak tidur, tidak makan dan tidak minum. Ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Malaikat selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah membantah perintahnya. Malaikat senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dapat berubah bentuk seperti manusia sesuai yang mereka kehendaki atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 6 sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tugasnya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail menyampaikan rizki kepada manusia serta mengatur hujan dan angin. Malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Malaikat Israel mencabut nyawa manusia. Malaikat Israel disebut juga dengan nama Malaikatul Maut. Malaikat Raqib mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Malaikat Atid mencatat amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. Malaikat Munkar penanya roh manusia di alam kubur. Malaikat Nakir penanya roh manusia di alam kubur. Malaikat Malik penjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Anak-anakku yang budiman yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah memahami tugas-tugas dan sifat-sifat malaikat, pengertian malaikat yang sudah saya jelaskan, tentunya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa hikmah beriman kepada malaikat? Yang pertama, selalu melakukan perbuatan baik, karena setiap perbuatan kita akan selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.